Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik, di mana terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Rosalia Syafitri Zendra dari SD Negeri 009 Sagulung, dan saya Ayu Sofiati SYSPD berasal dari SMA Negeri 5 Batam. Dan saya Rizal dari SDIT Harapan Tunsani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Pak Rizal, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama-tama yang akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan sepertinya hari ini itu pertama kehadiran penuh Bu. Kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kalau kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu sepertinya mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Oke, pertanyaan ketiga saya adalah indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Kalau dalam proses coaching kali ini, saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi nih dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, begitu kira-kira. Baik, demikian dulu praobservasinya. Silakan Bapak melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Rizal. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Rizal. Nah Pak Rizal, bolehkah saya meminta waktunya Bapak sebentar? Saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang sedang saya alami, masa-masa yang sedang saya hadapi, unek-unek saya lah gitu Pak pada akhir-akhir di belakangan ini Pak. Boleh Bu, baik. Jadi kira-kira kita nih nggak punya waktu banyak nih Bu. Waktu kita sangat terbatas, sekitar 15 sampai 20 menit nih. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Wah, Pak Rizal sibuk sekali sepertinya, hanya membatasi saya waktu hanya 15 menit ini. Baiklah, atas kesempatan kali ini yang Bapak berikan kepada saya ingin menyampaikan Pak, pada akhir-akhir ini saya tuh merasa murid saya ini di kelas kurang sekali Pak, belajarnya tuh kurang semangat, belajar kurang aktif, dan juga mengerjakan tugas hanya beberapa orang saja. Bisa dihitung lah Pak, hanya itu aja, dan ada juga beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi menurut Ibu, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini nih? Atas kesempatan kali ini saya tuh mengharapkan solusi gitu Pak ya, solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya dapat menemukan ide-ide atau bagaimana jalan keluarnya gitu Pak, atas masalah yang saya hadapi ini. Jadi menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu nih kurang antusias gitu dalam belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran. Yang pertama itu Pak, pembelajaran saya itu sepertinya lebih monoton, atau saya lebih banyak ceramah. Terus juga sepertinya itu menjadi membosankan kepada murid-murid saya. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk di depan itu. Hari-hari saya tuh banyak bercakap aja gitu Pak, banyak ceramah aja. Jadi murid-murid saya itu banyak yang bosan gitu Pak, sepertinya ngelihat itu. Terus kesempatan buat murid saya untuk berpendapat juga jadinya kurang Pak, karena saya lebih
dominan di kelas itu. Jadi anak saya itu beraktif dan berkreatif tuh lebih kurang karena lebih banyak saya gitu Pak yang di depan itu. Oke, baik. Jadi kalau dari yang Ibu ceritakan nih, Ibu lah yang mendominasi ya Iya, betul. dalam pembelajaran dalam kelas. Iya. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang dapat membuat murid-murid Ibu nih lebih antusias nih dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya ya Pak ya, karena murid saya ini kelas 5, jadi udah tahu mana yang bikin membosankan, mana yang lebih membuat mereka seru dan aktif gitu. Kalau saya lihat sih Pak, murid-murid saya ini menginginkan pembelajaran yang asyik, pembelajaran yang yang tidak monoton atau tidak membosankan, dan mereka sepertinya ingin terlibat di dalam pembelajaran itu sendiri. Wah, kalau saya sependapat sepertinya dengan Ibu nih. Lalu nih, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu tuh asik atau tidak bosan dalam belajar bersama Ibu? Menurut saya ya Pak ya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Terus murid lebih diminta untuk aktif lagi Pak di dalam kelas dan pada saat pembelajaran, dan kemudian saya itu harusnya menambahkan adanya ice breaking gitu ya Pak ya, supaya murid itu lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Ataupun saya harusnya itu ada games gitu, games pada pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan. Oke. Lalu mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias nih murid-murid Ibu nih dalam mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Iya betul sekali Pak, saya lihat tidak rata-rata ya Pak, ada sebagian siswa yang kurang dalam mengerjakan tugas itu, mungkin ya Pak ya, kemungkinan tugas yang saya berikan ini terlalu banyak. Dan juga ke tugas-tugas yang saya beri itu tidak bervariatif, terlalu banyak pertanyaan yang monoton, tidak ada gambarnya, tidak ada memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Jadi mungkin malas lah tugas Ibu mencatat terus banyak pertanyaan seperti itu Pak. Oke, berarti kurang media ya Bu. Iya, kalau betul saya simpulkan kurangnya media pembelajaran yang Iya. Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu. Iya, Nah, Pak. kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa aja sih yang Ibu buat di dalam kelas? Nah, kalau biasanya nih Pak, saya itu menggunakan buku yang telah disediakan oleh sekolah, dan selebihnya saya mencari sumber pembelajaran itu buku-buku di perpustakaan, seperti itu Pak. Oke, berarti buku teks ya Bu, Iya. buku-buku teks yang Ibu gunakan di dalam kelas. Nah, selain sumber belajar seperti buku teks, apakah ada sumber belajar di luar itu Bu yang Ibu pernah gunakan di dalam kelas? Sepertinya banyak ya Pak ya, saya pikir ya, tapi di sini karena saya lebih banyak ceramah dominan, hanya buku, mungkin yang saya gunakan mungkin hanya buku saja Pak. Ternyata setelah saya cari tahu lagi, ternyata banyak Pak sumber belajar itu, ada bisa dari YouTube, bisa dari buku-buku teks atau biografi juga bisa dipakai, artikel di blog, lalu ada tulisan di ilmiah di internet juga bisa Pak. Terus saya juga bisa menggabungkan pembelajaran interaktif antara tulisan dengan media, misalnya menggunakan PPT gitu kan Pak. Terus juga bisa menambahkan games tadi di quiz, dan menggunakan Kaho atau Canva, seperti itu Pak. Oke, nah betul sekali nih Bu. Saya yakin jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya murid-murid Ibu nih pastinya akan antusias nih, akan lebih antusias nih untuk belajar bersama Ibu. Nah, jadi sekarang kira-kira nih Bu, apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu nih? Baik Pak, ya saya ini memiliki rencana nih Pak untuk kedepannya merubah
siswa-siswa saya tadi agar tidak bosan atau boring ketika saya memberikan pembelajaran di kelas. Yang pertama itu saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, Pak. Seperti dari video, saya tayangkan video. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tuh membuatkan LKPD, Pak, dari Canva dari gitu. Canva, ya, Bu? Iya, jadi tugas itu tidak harus dari pertanyaan mengapa, bagaimana. Jadi saya menggunakannya lewat gambar, Pak, supaya lebih ada variatif lagi. Terus saya juga bentuk tugasnya tadi itu ya, Pak ya. Terus saya juga bisa membuat PowerPoint, Pak. Pada pembelajaran itu saya membuatkan PowerPoint, sehingga di PowerPoint itu saya bisa menampilkan video-video pembelajaran. Jadi anak-anak lebih antusias lagi, Pak, karena ada videonya. Terus saya juga ketika sebelum pembelajaran saya menggunakan ini, Pak, metode menyisipkan ice breaking mungkin ya, Pak ya, di dalam pembelajaran saya itu mungkin selama ini terlalu kaku, ketika di dalam kelas tidak ada seru-serunya gitu, Pak. Jadi saya menggunakan ice breaking. Nah, ketika ice breaking telah digunakan namun siswa itu masih tidak aktif lagi, saya lebih menggunakan ini, Pak, menambahkan permainan games ya, seperti dari kuis atau kahon. Nah, seperti itu, Pak, supaya murid-murid saya lebih antusias lagi, Pak, dalam pembelajaran. Jadi kalau saya telaah nih rencana Ibu nih sudah sangat luar biasa nih ya, Bu. Mudah-mudahan berhasil nih dengan rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu udah Ibu rencanakan itu. Iya, nah, betul. Kira-kira, Bu, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya tuh berkomitmen, Pak. Saya berusaha gitu, Pak, bertanggung jawab dan memegang teguh atas semua rencana-rencana yang telah saya susun, setelah saya perbuat, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar dari beraneka ragam, tidak harus dari media buku teks saja. Terus saya juga mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya tadi, Pak, memiliki eksplorasi, tidak hanya membaca buku, mereka bisa menonton video, bahkan mereka bisa belajar melalui game seperti itu, Pak. Terus saya Pak, saya tidak mau memaksakan mereka. Jadi tidak harus baca buku, tidak. Saya lebih berpihak kepada siswa-siswa saya. Jadi siswa saya lebih suka menggambar, boleh dengan menggambar. Atau siswa saya suka bernyanyi, boleh dengan bernyanyi. Seperti itu, Pak. Kalau saya lihat ini sangat bagus sekali ya, Bu, rencana Ibu nih. Saya juga sangat mendukung nih rencana Ibu, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu. Dan rencana-rencana Ibu nih nantinya mungkin akan juga dapat saya terapkan di tempat saya, atau akan bisa saya bagikan dengan teman-teman saya nantinya. Jadi semoga rencana-rencana Ibu ini berjalan dengan lancar, dan sepertinya diskusi kita pada siang hari ini sampai di sini dulu nih, Bu. Iya, ya, Pak. Bu, sampai di sini dulu. Nanti kira-kira, Bu, kapan rencana ini dapat Ibu bagikan dengan saya nih, kira-kira kapan? Atau Ibu punya waktu senggang, Ibu bisa nih bagikan dengan saya. Kapan kira-kira itu, Bu? Secepatnya ya, Pak ya. Kalau bisa minggu depan saya udah realisasikan di sekolah, di kelas saya, baru nanti saya sharing lagi dengan Pak Riza nih, ini loh hasilnya, Pak. Nah, untuk sekarang saya berterima kasih sekali nih kepada Pak Riza nih, telah meluangkan waktunya untuk saya. Sekitar 15 menit atau 20 menit yang sudah ya, Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Akhirnya saya dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan saya, Pak. Saya setelah menemukan ide-idenya, setelah berbincang dengan Bapak ini, saya mulai terbuka, Pak, dapat solusi gitu kan, Pak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizan. Semoga Bapak sehat selalu ya, Pak ya. Amin. Semoga kita juga sama-sama sehat selalu ya, Bu. Iya, Jadi Pak. aksi nyatanya nih saya tunggu nih. Kabar baiknya di minggu depan ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Bu. Iya, Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Rizan. Waalaikumsalam, Bu.
tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ini dengan rekan Bapak ya, dan sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi nih Pak. Oke, baik Bu. Oke, yang pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, nah pada saat coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Nah, sudah itu saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coachee dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu, begitu. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bapak tadi sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Bunga tadi, Iya, Bu. Sehingga Bu Bunga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Benar. Dan coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke Bu. Nah, pertanyaan terakhir saya, baik, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kalau menurut saya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yaitu dengan cara lebih memahami lagi nih proses tirta nih Bu, sehingga saya nanti dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Bu, gitu. Nah begitu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu. Ya demikian ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang mana tadi kami telah mempraktekkan hasil coaching supervisi akademik. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.